Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk belajar bareng kali ini, kita akan belajar bersama-sama membahas latihan-latihan soal persiapan UP, UKM, PPG, guru mata pelajaran PPKN. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang di kisi-kisi nomor 104, di mana 104 ini materi materinya atau topiknya itu adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran PPKN berbasis ICT. Adapun submaterinya itu adalah evaluasi pembelajaran, sementara indikatornya itu adalah memotret penilaian peer teaching pembelajaran PPKN setelah observasi partisipasi. Nah, ini ada di modul profesional ke-6, modul profesional ke-6 yaitu KB kegiatan belajar pertama terkait dengan evaluasi pembelajaran PPKN berbasis ICT. Baik, langsung saja kita bahas pada latihan soalnya. Nah, latihan soalnya kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan, suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak, dan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas nilai atau arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Uraian tersebut merupakan pengertian, C. Pelaksanaan, D. Hasil, E. Strategi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, coba kita perhatikan di soalnya. Nah, di soal di sini ada proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak, dan suatu proses kegiatan atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas nilai atau arti daripada suatu berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Jelas ini merupakan pengertian dari evaluasi, di mana evaluasi ini ya keberhasilan suatu pembelajaran itu dapat dilihat melalui alat ukur. Keberhasilan keberhasilan suatu pembelajaran suatu pembelajaran itu dapat dilihat melalui alat ukur, sehingga evaluasi menjadi wajib dilakukan oleh seorang guru dalam mengkaji output pembelajaran atau lulusan output lulusan seperti itu ya. Jadi ini di soal merupakan pengertian dari evaluasi, di mana kata kuncinya di sini adalah suatu proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak, dan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas nilai atau arti. Nah, kualitas nilai atau arti di sini yaitu bisa dikatakan sebagai evaluasi ya, di mana evaluasi ini sangat penting dilakukan oleh guru karena apa tujuannya, yaitu untuk menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran, apalagi suatu proses pembelajarannya itu dalam melihat output atau lulusan dalam pembelajaran itu ya, seperti itu. Nah, sementara pengertian evaluasi itu merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya itu dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan ya, seperti itu. Lanjutkan pada latihan soal berikutnya. Suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian penjaminan dan penetapan kualitas nilai atau arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran ini merupakan pengertian dari evaluasi pembelajaran ya. Jadi evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan
merupakan suatu kegiatan yang terencana. Yang terencana untuk apa? Untuk mengetahui ya, untuk mengetahui keadaan suatu objek, untuk yang terencana, yang suatu kegiatan yang terencana, yang terencana untuk mengetahui suatu objek dengan menggunakan instrumen, tentunya dengan menggunakan instrumen di sini. Dengan menggunakan instrumen. Dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Nah, jadi di sini di soal pun yaitu suatu proses atau kegiatan yang sistematis tersusun ya, terus juga berkelanjutan dan juga menyeluruh dalam rangka pengendalian penjaminan dan penetapan kualitas nilai atau arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Bentuk pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran, jelas disebut juga dengan evaluasi pembelajaran. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu dapat dibedakan berdasarkan, bentar ya, saya tulis dulu, jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Ganti dulu ini warnanya. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu dapat dibedakan berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan. Yang kedua berdasarkan sasaran. Yang kedua sasaran. Dan yang ketiga adalah berdasarkan lingkup, lingkup, lingkup kegiatan pembelajaran. Lingkup kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan objek dan subjek. Objek dan subjek. Jadi jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, sasarannya, lingkup kegiatan pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah objek dan subjeknya. Subjek. Nah, berdasarkan tujuannya itu ada evaluasi diagnostik, terus juga selektif, diagnostik, diagnostik, terus juga selektif, selektif, terus juga penempatan, formatif, dan sumatif. Penempatan, formatif, formatif, dan sumatif. Sumatif. Sementara berdasarkan sasarannya itu, jenis-jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasarannya itu dapat dibedakan menjadi konteks, konteksnya, terus juga input, input, proses, proses, hasil atau produk, hasil atau produk, serta outcome atau lulusan. Atau lulusan. Jadi berdasarkan sasarannya itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempat hasil atau produk, serta yang kelima adalah outcome atau lulusan. Nah, di mana di sini ada option produk, evaluasi input, evaluasi output, dan juga ada evaluasi konteks. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, di sini ada evaluasi produk. Evaluasi produk ini apa? Ya, jadi evaluasi produk ini merupakan jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Nah, evaluasi produk ini yaitu yang diarahkan untuk melihat hasil, yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai, hasil program yang dicapai sehingga sebagai dasar sehingga dasar sehingga dasar untuk menentukan keputusan akhir ya. Dasar untuk menentukan keputusan
keputusan akhir. Keputusan akhir, lalu juga bisa diperbaiki, diperbaiki, dimodifikasi, modifikasi, modifikasi, ditingkatkan atau bahkan dihentikan. Ditingkatkan atau dihentikan. Nah, jadi pada intinya evaluasi produk ini merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil dari program yang dicapai sehingga sehingga menjadi dasar sehingga menjadi dasar keputusan akhir sehingga menjadi dasar untuk menentukan keputusan akhir terus juga bisa diperbaiki atau juga dimodifikasi atau bahkan ditingkatkan dan juga dihentikan dari produk yang sudah dibuat seperti itu. Adapun evaluasi output Adapun evaluasi output di sini input dulu ya. Adapun evaluasi input Adapun evaluasi input itu evaluasi yang diarahkan adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi sekali lagi evaluasi input itu merupakan evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input ya. Yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan. Nah, sementara evaluasi selanjutnya adalah evaluasi output. Nah, evaluasi output ini merupakan evaluasi terhadap lulusan evaluasi evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Lulusan yang mengacu pada ketercapaian lulusan. Sementara evaluasi konteks ini merupakan ini di bawah. Evaluasi konteks ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks ya, untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan ya, program rasional rasional tujuan terus juga latar belakang program baik maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan maupun kebutuhan-kebutuhan kebutuhan kebutuhan dalam yang muncul dalam perencanaan. Oke, teman-teman, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada latihan soal bareng di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.